anak berumur di bawah 16 tahun setidaknya pernah mengalami sekali cedera selama hidupnya. Yang biasanya kita tahu kalau orang awam punya step. Pernah ada yang step cuma pengalaman. Kalau zaman dulu orang step itu biasa ya. Anak step itu biasa. Berulang juga biasa. Enggak apa-apa juga enggak apa-apa zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin anak step sudah mulai takut, mulai cemas, masih buka rumah sakit. Kalau zaman dulu biasa. Malah anak step itu malah gak apa-apa di rumah. Kadang cuma dipakai gelang. Pernah tahu ya gelang yang katanya orang dulu itu anti step yang warna apa model ya, warna kayak perak-perak gitu ya. Yang katanya anti step. Padahal juga kalau step ya tetap step. Zaman dulu biasa. Kalau sekarang ini keadaan tetap keadaan darurat, tetap bahaya, tetap harus diwaspadai. Kejang mungkin sederhana dapat berhenti sendiri. Kadang-kadang memang cuma 2 detik, 3 detik berhenti sendiri. Ada juga ada yang memerlukan pengobatan lanjutan. Jadi misalkan kejang sekali, kejang ulang lagi lebih dari 1 kali. Kadang itu juga merupakan gejala awal dari penyakit berat atau penyakit status epileptikus. Pernah tahu ya orang epilepsi ya di jalan ya, di jalan atau pernah tahu di film kalau epilepsi tiba-tiba kejang keluar busa itu juga dinamakan kejang. Kejang sendiri adalah manifestasi fisik yang berlangsung secara intermittent berupa gangguan kesadaran, tingkah laku, emosi, motorik, sensorik, atau otonom yang disebabkan oleh lepasnya muatan listrik yang berlebihan di neuron otak. Yang pernah tahu kejang pasti kayak orang kesetrum gitu ya, kejang. Kalau anak-anak kejang itu bisa cuma menangis melengking, itu juga diwaspadai kejang. Ada yang bayi cuma matanya bergerak sedikit, alisnya cuma naik-naik ke atas. Pokoknya yang gerakan yang tidak normal yang berulang itu perlu dicurigai itu kejang. Ada yang cuma bibirnya nyuruh-nyuruh aja, cuma maju-maju aja sedikit, tak kelihatan. Itu juga dikatakan kejang. Ini penyebab kejang ya. Ada kejang demam, ada yang karena infeksi, meningitis, encephalitis, atau gangguan metabolik seperti hipoglikemi, gula darahnya rendah, atau hiponatremi, natriumnya rendah, hipoksemia, hipokalsemia, kalsiumnya rendah, gangguan elektrolit, defisiensi piridoksin, gagal ginjal, gagal hati, gangguan metabolik bawaan, atau trauma kepala misalnya terbentur, kecelakaan, jatuh, itu juga bisa tanda-tandanya kejang. Keracunan alkohol, teofilin, penghentian obat anti epilepsi. Anak atau orang dengan epilepsi kemungkinan seringnya pengobatan seumur hidup. Kalau tiba-tiba orang tuanya merasa sudah tidak kejang, kok sudah enakan, sudah tidak pernah kumat, obatnya dihentikan sendiri, nah kadang kejangnya jadi berulang. Atau misalkan bepergian, lupa tidak bawa obat atau lupa minum obat, kejang lagi. Jadi kalau obat anti epilepsi yang boleh menghentikan, yang boleh menurunkan dosis cuma dokternya, cuman dokter penanggung jawabnya, dokter neuro biasanya. Jadi nggak boleh tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba dikurang-kurangi sendiri, misalkan sehari 2 kali, terus kok sudah enakan dikurangi cuma sekali atau dicoba-coba awalnya 1 sendok, jadi setengah sendok itu jangan ya. Jadi nanti takutnya malah kejangnya berulang. Atau adanya encephalopati hipertensi, tumor otak atau perdarahan jenjang kranial. Misalnya ada edema serebri itu juga bisa. Diagnosisnya ya ini ya anamnesis dimulai dari riwayat perjalanan penyakit sampai terjadinya kejang.
pasien datang ke rumah sakit pasti yang ditanyakan riwayat sebelumnya, jadi eh, riwayat di rumah ada keluhan apa, kejamnya mulai kapan, berapa lama. Soalnya berapa lama itu juga pengaruh. 1 detik, 2 detik, sama 1 menit, 2 menit beda perlakuan nanti. Semakin lama kerusakan otaknya semakin besar. Karena yang namanya kejang pasti otak nggak kealiran oksigen. Berapa lamanya yaitu itu yang pengaruh nanti kerusakannya. Jadi misalkan kejang 2 detik sama kejang 2 menit, lebih rusak ya 2 menit karena oksigen nggak sampai ke otak 2 menit. Bayangkan 2 menit nggak sampai ke otak. Kita yang nggak nafas 1 detik aja sudah bingung, sudah pusing, sudah hipoksia ya. Terus faktor pencetusnya misalkan ada batuk pilek atau panas sebelumnya, panas berapa lama, atau batuk pilek berapa lama, atau mengeluh pusing berapa lama. Ditanya ke pasien, kalau misalkan anak-anak bayi ditanyakan ke keluarga atau orang tua yang di rumah yang terus mendampingi. Ini ada ditanyakan riwayat kejang sebelumnya, pernah kejang sebelumnya atau enggak, usia berapa kejang sebelumnya, kondisi medis yang berhubungan, misalkan lahirnya bagaimana, lahirnya prematur atau lahirnya punya riwayat memakai alat bantu nafas waktu lahir, itu juga pengaruh ke status neurologinya. Jadi nanti bisa penyebab kejangnya itu. Terus gejala infeksi, misalkan habis infeksi atau habis dehidrasi, itu juga pengaruh ke kejang. Pemeriksaan fisiknya tetap yang pertama tanda-tanda vital ya, saturasi, tensi kalau bisa ditensi ya di atas usia 1 tahun, terus nadi, pernafasan, suhu. Terus bila terjadi penurunan kesadaran diperlukan pemeriksaan lanjutan mencari penyebab seperti pemeriksaan lab, misalkan darah lengkap, elektrolit, terus serum protein itu tetap dicek. Fungsi lumbal, elektroensefalografi, EEG atau neuroradiologi. Berarti kejang ya, kejang secara umum. Selanjutnya tentang kejang demam pada anak. Jadi ini yang lebih khusus ke kejang demam. Kejang penyebabnya dari demam. Yang tadi kejang secara umum bisa menyebabkannya karena gangguan neurologi. Yang kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu di atas 38 yang disebabkan oleh proses ekstravariasi di atas 38. Banyak kasus yang walaupun tidak 38 seperti 378, 375, derajat atasnya normal itu sudah kejang. Jadi kita tanya riwayatnya tadi kejang suhu berapa, misalkan 37,6. Nanti kalau kasih edukasi suhunya anaknya ini jangan sampai di atas 37,6 karena dia resiko terjadi kejang berulang. Kadang ada yang kejang pada suhu 40 derajat. Bisa. Jadi memang tergantung anaknya sendiri. Klasifikasinya ada 2, 1 kejang demam sederhana, kedua kejang demam kompleks. Kalau di rumah sakit diagnosisnya KDS sama KDK, kejang demam sederhana sama kejang demam kompleks. Untuk kejang demam sederhana langsung singkat kurang dari 15 menit. 15 menit itu sudah lupa ya, kejam itu biasanya cuma detik. Kalau sudah menit apalagi jam itu sudah semakin bahaya. Biasanya kerusakannya sudah lebih luas daripada yang cuma sebentar. Tidak berulang dalam waktu 24 jam, jadi cuma sekali biasanya itu dinamakan kejang demam sederhana. Dan sebelumnya belum pernah kejang. Kejang demam sederhana merupakan 80% di antara seluruh kejang demam.
sebagian besar kejang demam sederhana langsung kurang dari 5 menit dan berhenti sendiri. Jadi kalau misalkan di rumah kejang terus berhenti sendiri cuma 1 kali dan itu cuma kurang dari 15 menit dinamakan kejang demam sederhana. Untuk kejang demam kompleks, kejangnya lama lebih dari 15 menit dan berulang lebih dari 1 kali dalam waktu 24 jam. Jadi berulang misalnya sekarang kejang, terus 1 jam lagi kejang, dan kejangnya lama. Namakan KDK atau kejang demam kompleks. Pemeriksaan penunjangnya yaitu pemeriksaan lab untuk mengevaluasi sumber infeksi ya. Jadi pemeriksaan lab ini bukan untuk pemeriksaan untuk kejangnya, tapi untuk penyebab kejangnya. Jadi misalkan karena dehidrasi atau karena infeksi atau karena itu tadi seperti hiponatremi, hipokalsemi itu dicekkan lab dulu. Pemeriksaan lab darah perifer, elektrolit dan gula darah. Bayi dengan gula darah rendah atau gula darah tinggi juga bisa resiko kejang. Pemeriksaan tumbal untuk menegakkan meningitis dari infeksi di mening atau pemeriksaan EEG. Kalau ini kejangnya sudah kejang kompleks, biasanya disarankan untuk pemeriksaan EEG. Jadi untuk mengetahui ada masalah apa di otak, masalah listrik EEG lebih ke aliran listriknya ya. Atau CT scan MRI biar tahu ada kelainan apa di otak. Kadang itu ditemukan hidrosefalus ternyata atau encephalitis itu tahunya dari CT scan atau MRI ini. Prognosisnya kecacatan atau kelainan neurologis, kemungkinan berulangnya kejang demam, faktor resiko terjadinya epilepsi dan kematian, bahkan kematian. Kalau kejangnya nggak teratasi terus sampai ada kecacatan neurologis, dan lama-lama nggak ada resiko untuk kematian. Penata laksanaan kejang. Yang pertama ya, kejang ini biasanya banyak dialami di rumah, jadi perlu adanya edukasi ke orang tua atau ke pasien ya, ke pasien yang mungkin sudah remaja itu perlu diedukasi. Jadi kalau misalkan memang punya gawat epilepsi, jadi bisa mengatasi kalau terjadi di jalan atau di sekolah atau di tempat-tempat umum ini ya, dibaringkan pasien di tempat rata dan aman dan berbahaya. Jadi yang pertama letakkan di tempat yang datar seperti tempat tidur atau di lantai. Jangan malah didudukkan atau di kepalanya ditinggikan. Justru malah baringkan di tempat yang rata dan aman. Jadi misalkan di lantai, kalau mau dialasi kepala jangan terlalu tinggi, yang penting kepala aman, maksudnya aman dari benturan. Kadang kalau masih kecil kepala takut cedera, bisa diganjel sama kain agak ditekuk dulu. Jadi bukan yang bantal yang kepalanya tinggi, ya cuma kain aja. Atau di tempat tidur bisa diamankan di tempat tidur. Kepala dimiringkan ini untuk menghindari tersedak. Jadi misalkan anak itu atau pasien itu setelah habis makan kepala dimiringkan, jadi biar apa yang ada di mulut nanti dikeluarkan, dimuntahkan daripada masuk ke pernapasan aspirasi. Atau misalkan yang berbusa, biar keluar aja enggak apa-apa, daripada nanti tidak masuk ke pernapasan. Jadi dibiarkan keluar sampai kejangnya berhenti. Lepaskan pakaian yang mengganggu pernapasan. Jadi misalkan pakai jilbab atau pakai topi atau yang kerahnya agak menjepit itu bisa dibuka dulu. Bila beri kompres bila suhu tinggi. Kalau memang dirasa panas, demam, bisa dibantu sama kompres.
Ini ya, untuk di rumah ada obat yang bisa dipunyai orang tua di rumah, diazepam rektal. Pernah tahu diazepam rektal? Kayak sensoid namanya, kayak Improla bentuknya, tapi kandungannya diazepam. Itu untuk anti kejang. Diazepam rektal itu ada dua jenis, 5 mg sama 10 mg. 5 mg yang berat badan kurang dari 12 kg. 10 mg yang lebih dari 12 kg. Bentuknya kayak mikrolog, jadi langsung dimasukkan ke dubur, langsung dipencet obatnya. Kekurangannya obat ini karena isinya cuma 2 jenis, 5 sama 10. Kalau berat badannya 7 kilo sama berat badan 8 kilo sama pemberiannya 5 mg. Kekurangannya obat itu ini, kalau mau dikasih separuh susah karena kan dimasukkan dubur ya. Jadi dosisnya ya satu pencet dikeluarkan. Jadi yang berat badan kira-kira 6 kilo bisa setengahnya. Tapi memang kurang akurat karena obatnya dipencet, bukan obat yang intravena. 10 mg untuk berat badan 12 kilo. Jadi cuma ada 2 jenis. Cuman obat ini tidak bisa dibebas, harus dengan resep dokter. Kalau misalkan punya riwayat kejang, takut kejang berulang, setelah rawat inap, sama obat sama dokter diresepkan obat untuk pulang di bawah ini disimpan baik-baik karena obat ini nggak gampang nyarinya, nggak gampang belinya, bahaya juga kalau kita mungkin ragu di rumah ini setiap apa bukan teman-teman obat ini, karena setiap obat pasti ada efek sampingnya. Obat kejang ini efek sampingnya ya tidur kalau dosisnya nggak pas, tidurnya ya terlalu lama. Kalau misalkan ternyata nggak kejang dikasih ini juga bahaya. Jadi lebih baik memang dibawa segera ke rumah sakit terdekat buat bila setelah pemberian diazepam rektal kejang belum berhenti, dapat diulang dengan dosis yang sama, interval 5 menit. Bila 2 kali pemberian diazepam rektal masih tetap kejang, dianjurkan ke rumah sakit. Jadi maksimal di rumah cuma 2 kali, sangat lebih bahaya. Nanti kalau sudah masuk, terus ternyata kok nggak bangun-bangun, malah lebih bahaya. Kadang nggak bangun-bangun memang karena penyakitnya, karena memang sakitnya, mungkin sakit meningitis atau lain-lain, cuman yang namanya orang awam kadang menyalahkan obatnya, malah bahaya. Mending segera dibawa ke rumah sakit. Kalau untuk kondisi darurat, memang ada riwayat kejang berulang, mungkin bisa dimasukkan. Tapi kalau belum pernah konsultasi juga, tiba-tiba beli ini juga mungkin segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan kejang. Nah, ini pada umumnya kejang berlangsung singkat, jadi kadang pasien datang itu sudah tidak kejang, cuman keluarga pasti bercerita tadi habis kejangnya berapa detik, sekali atau 2 kali, kemarin habis batuk pilek, pasti nanti diceritakan ya. Tapi kalau masih keadaan kejang di rumah sakit, kasih diazepam intravena. Ini dosis diazepam intravena ya 0,2 sampai 0,5. Kecepatannya 2 mg per menit. Kalau waktu 3 sampai 5 menit, dosisnya maksimal 10 mg. Jadi kalau di rumah sakit dosisnya sudah lebih akurat, jadi per kilogram. Jadi tidak dipukul rata kayak yang diazepam rektal tadi. Jadi dipaskan sama berat badannya. Terus juga termonitoring kalau di rumah sakit masuknya diazepam itu pasti diobservasi. Jadi misalkan dimasukkan diazepam, dimasukkan intravena, terus kejadian sudah berhenti. Masuknya diazepamnya juga harus berhenti. Jadi tidak terlalu banyak yang masuk. Nanti kalau misalkan kejang lagi dimasukkan lagi. Dosis maksimalnya 10 mg. Nanti kalau misalkan tetap masih kejang, dimasukkan obat anti kejang yang lain selain diazepam. Seperti fenobarbital, benitoin, itu obat rumahan selanjutnya.
Terus dikasih antipiretik. Jadi biasanya kejang demam memang kan disertai demam. Jadi dikasih juga antipiretiknya ya. Dosis paracetamolnya digunakan 10 sampai 15 miligram diberikan tiap 4 sampai 6 jam. Jadi paracetamol boleh dimasukkan tiap 4 jam kalau memang pasiennya berlibur dalam waktu 4 jam. Dosisnya 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. Atau ibuprofen 5 sampai 10 miligram. 3 sampai 4 kali per hari. Jadi kalau misalkan kejang demam yang diatasi selain kejangnya juga demamnya. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang baru diatasi selanjutnya seperti kalau adanya infeksi atau pemberian antibiotik. Untuk antipiretik juga dibantu sama kompres. Kompres juga sangat membantu menurunkan demam. Jadi bisa dibantu sama kompres. Terus ini ya, perlu adanya edukasi orang tua. Jadi memang kejang demam itu bahaya, cuman juga nggak perlu ditakuti sampai dijauhi ya. Tetap harus tetap waspada, tapi juga nggak perlu sampai dijauhi atau ditakuti. Terus kita edukasi tentang cara penanganan kejang. Jadi cara penanganan kejang seperti tadi ya diletakkan di tempat yang basah itu juga penting biar nggak cedera. Terus jadi pakai sendok dulu ya, sendok kasih sapu tangan atau kasih kasa masukkan ke mulut itu justru malah bahaya. Bahayanya patah atau kena lidah patah atau justru malah yang digigit itu malah patah di dalam, malah tersedak malah bahaya. Gak usah pakai alat yang dimasukkan ke mulut langsung digelengkan aja, itu malah lebih aman. Kalau zaman dulu kadang pakai sendok, pakai apa namanya es krim itu ya, itu malah bahaya patah. Kalau pas yogurt itu nanti patah di dalam malah masuk ke pernafasan bahaya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Atau ada yang sharing, ada yang pernah lihat atau pernah mengalami, atau ada saudara, keluarga yang pernah? Terus diapakan ya, silakan. Sering kok. Apa ada bedanya antara sama yang lain, terus kalau kejang sendiri pada umumnya sama, kejang memang ada masalah ada masalah di otak ya. Cuman kalau kejang demam penyebabnya memang demam. Kalau kejang yang lain biasanya kalau seperti meningitis itu kadang ada yang demam ada yang enggak. Makanya perlu pemeriksaan berjenjang. Kalau penata sama, tetap yang diatasi kejangnya dulu. Jadi pemberian diazepam, terus tetap monitoring BTP, tetap selanjutnya baru yang memeriksa seperti CT scan atau lab nanti kalau ketahuan penyebab kejangnya. Murni kejang demam, jadi cuma kejang demam aja, sering karena infeksi, leukositnya agak tinggi, atau dehidrasi, misalkan dehidrasi juga bisa kejang, atau memang ada masalah di otak seperti meningitis tadi atau epilepsi memang. Epilepsi cenderung nggak demam biasanya, kumatnya nggak demam. Epilepsi karena kecapean atau kumat, ya, kumat kejang, atau misalkan kena panas atau pikiran berlebihan itu juga bisa kejang lagi. Jadi penata rasanya sama. Kalau misalnya kita ketemu sama orang epilepsi tiba-tiba di jalan, yang penting yang kita lakukan mengamankan pasien itu. Taruh di tempat yang datar, terus amankan juga orang-orang sekitar. Karena orang-orang sekitar cuma heboh ya, ada orang kejam, tapi nggak diapa-apakan. Dan kita yang bantu. Terus kita lihat mungkin di saku atau tas ada obat. Mungkin dia memang pengobatan rutin, jadi kita cari obatnya.
yang ada di tas atau saku. Terus nanti kalau kejamnya sudah berhenti, kita tanya sudah minum obat apa belum. Kalau belum kita bantu. Yang penting kita sudah mengamankan tempat yang aman dari kita. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Izin konfirmasi yang saya sempat tanya. Berarti untuk kedua penyakit ini antara kejang demam sama kejang dehidrasi itu berbeda ya, karena menurut literatur yang saya baca itu kayak apa demam ini tidak sama dan kejang pada epilasi itu sering disebabkan oleh gangguan aktivitas di otak. Dan sekiranya apakah ada faktor-faktor risiko yang berbeda antara kejang epilasi dan kejang demam pada anak? Ya, terima kasih. Pada dasarnya kejangnya arti dari kejang sendiri sama, memang ada gangguan neurologi ya. Kalau kejang demam mungkin nggak sampai ada kerusakan di otak. Kalau epilepsi sampai ada kerusakan di otak. Memang ada gangguan atau ada kelainan di otak. Misalkan memang otaknya mikro atau makro kan sudah beda ya sama yang normal. Biasanya memang kalau kejang demam itu belum sampai ada kerusakan. Kalau penata laksanaannya tetap sama tadi. Tetap ambil kejang itu tetap. Terus kalau epilepsi memang karena aktivitas berlebihan atau kecapean itu sudah ada gangguan di otak. Kalau sudah kecapean di jalan atau kepanasan itu sudah kejang berulang. Jadi kalau kejang demam itu belum ada kerusakan di otak. Jadi cuma murni karena tanda-tanda dari penyakit lain misalkan dehidrasi atau infeksi. Ya. Biasanya demam berdarah itu juga karena panas itu juga bisa kejang. Misalkan diare karena dehidrasi itu juga bisa kejang. Makanya harus dalam pemeriksaan lanjutan kalau memang ada kejang berulang. Ada. Ini misalkan yang sudah tetap cuci tangan 6 langkah. Penata laksanaan saat kejang, jangan lupa pemeriksa pun tetap harus tenang dan tidak panik. Kalau kita panik, warga panik, pasiennya kejang bingung malahnya. Jadi kita harus tenang. Orang tua harus kita tenangkan juga. Kalau anak-anak bayi itu pasien kita nggak cuma anak-anak bayi, orang tua juga pasien kita. Karena pasti panik, pasti heboh, pasti bingung. Ditenangkan. Kalau memang nggak bisa tenang di dalam membantu kita bisa dikasih tahu kalau ditunggu aja di luar karena masih kritis. Karena pasien anak sama bayi itu beda sama pasien dewasa ya.
Yang panik itu orang banyak, banyak panik, bobnya panik, semua panik. Pasiennya banyak, jadi bingung. Perlu ditenangkan. Dikasih tahu kalau kondisi kritis bisa ditunggu di depan ibu. Kalau misalkan memang nggak tega lihat anaknya atau lihat cucunya, kan nenek kakek nggak tega ya lihat cucunya sakit. Heboh kita yang dimarahin. Jadi dikasih tahu, diedukasi yang benar, pelan-pelan. Kalau memang kondisinya ini kritis, ditunggu di depan. Diamankan, tenangkan dulu. Berikan pasien di tempat yang rata dan aman dari bahaya. Tetap ditaruh di tempat tidur pasien dalam terbaring ya, nggak usah dinaikkan kepalanya. Miringkan kepala, miringkan kepala kalau masih kondisi kerja, dimiringkan bisa ke kanan, bisa ke kiri biar nggak tersedak. Kalau misalkan habis makan bakso, nah baksonya jangan keluar dulu, jangan sampai ketelan dulu ya. Terus misalkan habis minum, tidak apa-apa muntah, muntahkan dulu tidak apa-apa. Singkirkan benda-benda yang berbahaya. Longgarkan pakaian anak yang ketat, terutama di sekitar leher juga, misalkan anak-anak 6 tahun pakai jubah dibuka dulu, kerahnya dibuka dulu, terus pakai topi dibuka dulu. Bersihkan muntahan dan lendir ini kalau ada muntah, misalkan berbusa atau makanan minuman yang habis diminum itu dihentikan dulu. Walaupun tidak mungkin terjadi, jangan memasukkan sesuatu ke dalam negeri ya yang tidak boleh ya, jangan dimasukkan apapun. Sepatu itu juga jangan dulu sampai pedangnya berhenti. Terus kalau pakai mayo misalkan juga dulu. Kalau misalkan dari 6 bulan dipasang mayo, misalkan nggak sadar, ditemukan nggak sadar, pas sampai 2 nanti kalau sedikit malah bahaya. Monitor TTP jadi tetap dimonitor, tetap observasi TTP saturasi, suhu, pernapasan, nadi tetap kita monitor. Biasanya kebanyakan kalau kejang itu saturasi turun, nadi naik, itu kita monitor. Berapa lama, kejangnya berapa lama itu kita monitor. Tetap bersama pasien saat kejang. Kalau ada kejang jangan tinggal malah, jangan malah bingung cari alat lain-lain. Tetap didampingi, tetap kita lihat observasi kejangnya berapa lama, kejangnya seperti apa, kejang mata, mulut, apa tangan, kanan aja atau kiri aja juga bisa, itu kita observasi. Jika anak tidak bernapas 1 menit setelah kejang berhenti, lakukan CPR. Kadang ada yang habis kejang terus nggak napas, kita bantu CPR. Kita bantu pemasangan alat bantu nafas, misalkan nasal kanul, kita bantu pasang oksigen. Jangan lakukan breathing saat anak masih kejang. Kalau masih kejang jangan CPR. Kalau masih kejang tunggu kejangnya. Berikan diazepam intravena ini karena sudah di rumah sakit ya, ini settingannya sudah datang di rumah sakit, masukkan diazepam intravena seperti tadi 0,3 sampai 0,5 per kilogram berat badan, kecepatan 1 sampai 2 mg per menit atau dalam 3 sampai 5 menit, dosis maksimal 20 mg. Nah, ini kalau di rumah sakit. Edukasi pemberian diazepam rektal itu tadi ya, tetap harus diedukasi. Atau perlu ditanya tadi di rumah sudah masuk apa belum obat diazepamnya. Ini edukasi perlu ya, obat yang praktis diberikan orang tua di rumah diazepam rektal. Yang tadi saya bilang 5 mg sama 10 mg. 5 mg untuk kurang dari 12 kilo, 10 mg lebih dari 12 kilo, tetap perlu dikaji sudah masuk apa belum. Jadi kita tinggal melanjutkan yang di rumah sakit. Kalau misalkan kalau misalkan pasien minta pulang paksa, kalau memang buat di rumah, ini tetap harus diedukasi ya, diazepam rektal. Gimana nyimpennya,
Terus apa yang perlu dicek kalau mau dimasukkan, seperti kita masukkan obat yang benar obat, benar cara pemberian, expirednya juga dikasih tahu. Bila setelah pemberian zat rektal kejang belum berhenti, bisa diulang interval 5 menit. Jadi dikasih tahu orang tuanya. Maksimal cuma 2 kali pemberian, jangan lebih dari itu. Terus edukasi ke keluarga antipiretik untuk membantu menurunkan demam ini untuk yang kejang demam. Jadi perlu sedia di rumah antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen. Termometer itu juga penting ya di rumah. Jadi biar tahu kejamnya ini demam suhu berapa, sudah berapa lama panasnya, itu juga perlu dikasih orang tuanya. Terus setelah itu cuci tangan, dokumentasi. Ada yang ditanyakan seperti ini? Ya, silakan. Nah, misalkan tadi kan untuk salah satu mengatasi kejang demam itu kan tadi ada posisi kecil itu di bibirnya. Dan itu kan esensinya mungkin untuk mencegah lidah si kecil itu menutup jalan napasnya. Dan misalkan dari si anak seperti itu mungkin mengalami cedera muskulus skeletalnya ataupun seperti ada scar kulit ataupun kayak luka-luka di itunya kan nggak bisa dibedain atau mungkin nanti menimbulkan dampak yang lain. Itu sekiranya bagaimana alternatif? Kalau memang ada cedera di ekstremitas ya, maksudnya di sini ya, di daerah sini, bisa nggak usah dipilihkan satu badan, bisa cuman mukanya aja. Kalau misalkan memang nggak bisa miring, biarkan aja. Yang penting sudah posisi datar, jadi nggak posisi kepala lebih tinggi, jadi biar tidak tersedak. Gitu. Ada lagi? Lagi ditanyakan? Ya, silakan. Kalau misalnya kejangnya itu menyebabkan lidahnya itu sampai ke belakang di dalam itu yang tidak kita lakukan itu apa yang harus dilakukan, soalnya kan kita nggak bisa masukin yang ke dalam. Kalau memang misalkan lidahnya sampai jatuh ke belakang, kita tunggu kejangnya sampai selesai, baru dipasang mayung. Jadi tunggu sampai nggak kaku. Kalau namanya kejang kaku ya, seluruh badan kaku. Dimasukkan alat pun itu susah. Jadi daripada kita melukai waktu masuk ayo itu ditunggu dulu kejangnya berhenti, biar berhenti dibantu sama dari medis. Jadi paling enggak kejangnya sudah berhenti, terus baru kita kasih kejangnya masuk ke belakang atau enggak. Kalau misalkan masih ke belakang baru kita kasih baru dipasang mayung. Kalau misalkan sudah enggak, ya sudah berarti enggak usah dipasang mayung. Ada lagi yang ditanyakan? Pernah nemui kejang, anak kejang atau orang kejang jalan atau saudara, adik, atau ponakan? Zaman sekarang sudah jarang ya orang kejang, dulu banyak, malah biasa dulu ya. Masih beri dong. Nanti dikembalikan ke depan. Selanjutnya SOP pemeriksaan pediatri koma sekalian. Ini adopsi dari punya kampus. Jadi
Jadi pemeriksaan pediatrik komasker ini sama seperti DCS, cuma ini untuk anak-anak, untuk pediatrik ya. Jadi bukan untuk bayi, jadi untuk anak-anak. Untuk di atas ada 1 bulan untuk yang lain ada. Kemudian pemeriksaan tujuannya setelah melakukan itu dapat mahasiswa menjelaskan definisi ya. Bisa bertahap dulu, misalkan ya PCS itu dari PCS untuk mengetahui tingkat kesadaran. Jadi kalau ya yang PCS tidak pernah diajarkan ya. Yang PCS itu orang dewasa, yang PCS untuk anak. Tapi pemeriksaan PCS ini tidak bisa dilakukan kalau masih dalam pengaruh obat anti kejang. Misalkan habis masuk anti kejang terus kita cek PCS, hasilnya pasti semua karena masih tidur kan anaknya. Jadi dilihat kalau memang kita sadar. Karena untuk mengenal yang sadar ya dulu sadar. Kalau yang sadar gimana kalau anak-anak kalau sudah nangis, sudah minta minum, banyak orang tua mungkin sudah bisa dicek. Tapi kalau masih ngantuk, masih lemes, masih belum bisa dicek PCS. Sama ya indikasi pemeriksaan PCS untuk pasien mengalami mengetahui pasien kondisi penurunan kesadaran, biar tahu pertolongan apa yang harus diberikan. Kalau untuk PCS yang dicek mata, suara, gerakan tubuh ya. Untuk PCS sama 1, spontan membuka mata, skornya 4. Membuka mata dengan perintah, skornya 3. Mengerang sama nyeri, skornya 2. Tidak membuka mata 1. Untuk verbal berorientasi baik 5, bingung 4. Bisa membentuk kata tapi tidak bisa membentuk kalimat 3. Bisa mengeluarkan suara tapi tidak mengerti artinya atau mengerang biasanya ya 2. Tidak bersuara 1. Motorik mengikuti perintah 6. Dapat melokalisir rangsang nyeri 5. Menolak rangsang nyeri 4. Menjauhi rangsang nyeri 3. Ekstensi spontan 2. Tidak ada gerakan 1. Normalnya 15 ya totalnya 4, 5, 6. Ini untuk yang PCS pemeriksaan tingkat kesadaran pada anak dengan dasar komponen PCS tapi sudah. Tapi kalau anak-anak ini memang jarang dilakukan karena anak-anak ini lebih banyak tidak kooperatif. Apalagi kalau baru datang banyak nangis, banyak rewel, takut sama kita sudah nggak bisa cek. Pasti hasilnya jelek semua, pasti nangis nih hasilnya. Jadi memang jarang dilakukan karena anak itu nggak mesti bisa kita periksa. Kita periksa mau deket aja sudah nangis kadang ya. Baru nanti hari ketiga, keempat kalau sudah lebih enakan, sudah kenal sama kita baru yang bisa kooperatif. Tapi kalau baru datang memang lebih banyak tidak kooperatifnya. Apalagi kalau di bawah 1 tahun sudah lebih banyak nangisnya ya. Kalau anak-anak. Jadi pemeriksaan PCS ini kalau anak-anak mungkin tidak terlalu diperhatikan kalau di rumah sakit. Perbedaannya di verbal, kalau E sama, kalau mata sama, spontan membuka mata 4, membuka mata dan perintah 3, membuka mata dan rasa nyeri 2, tidak membuka mata 1. Untuk verbal ini bisa dari non-verbal seperti pasien tersenyum saat diberikan objek mainan dan bisa mengikutinya saat digerakkan. Skornya 5. Tapi kalau anak sakit, ada mainan nggak mau, diajak senyum nangis ya. Jadi memang ini sulit dilakukan. Pasien dapat mengucapkan konsonan saat menangis atau interaksi kurang baik. Pasien mengeluarkan suara tidak konsisten. Skornya 3. Pasien gelisah, skornya 2. Pasien tidak memberikan respon 1. Untuk motorik sama menurut perintah 6.
dapat melokalisir rasa nyeri 5, menolak rasa nyeri 4, menjauhi rasa nyeri 3, ekstensi spontan 2, tidak ada terawas 1. Mungkin ini lebih gampang dilakukan ke anak usia 5 tahun yang dioperasi. Iya, anak di bawah 5 tahun memiliki skor lebih rendah karena pengurangannya terjadi pada respon motorik dan verbal. Memang susah di motorik dan verbal. Ini skor yang diharapkan usia 0 sampai 6 bulan. Respon verbal terbaik pada usia ini adalah menangis. Skor yang diharapkan dibahas. Respon motorik bayi biasanya versi normal. Skor yang diharapkan 3. Usia 6 sampai 12 bulan. Bayi sudah membentuk suara, sudah bisa ngomong satu kata, biasanya ayah, bunda, makan, minum, biasanya sudah bisa. Bayi akan melokalisir nyeri tapi tidak menuruti perintah. Jadi biasanya mungkin bisa menunjuk tangan yang diinfus karena habis nyeri atau yang disuntik karena nyeri saat suntik. Skor yang diharapkan 4. Usia 12 sampai 24 bulan sudah lebih jelas kata-katanya, sudah bisa membentuk kalimat ya. Usia 1 sampai 2 tahun ini. Skor yang diharapkan 4. Mampu melokalisir nyeri tapi tidak menutup perintah. Skornya 4. Usia 2 sampai 5 tahun kata-kata yang diucapkan sudah dapat dimengerti. Skor yang diharapkan 4. Sudah mau menuruti perintah. Skornya 5. Usia 5 tahun ini sudah mengetahui kalau dibawa ke rumah sakit, sudah mengetahui sakitnya gimana, sakitnya apa. Skor yang diharapkan 5. Ini skor normalnya 0 sampai 6 bulan 9, 6 sampai 12 bulan 11, 12 sampai 24 bulan 12, 2 sampai 5 tahun 13, lebih dari 5 tahun 14. Skor yang diharapkan ya. Untuk prosedurnya sama, identifikasi nama lengkap dan tanggal lahir sama. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah. Jelaskan ke keluarga kalau memang mau prosedur pemeriksaan PCS ini ya. Posisikan pasien berbaring. Pemeriksaannya sama, jadi kita pemeriksaan ke mata dulu. Lihat matanya, langsung buka atau nunggu dipanggil atau nunggu dicubit. Kita kasih skor 4, 3, 2, 1. Terus dari verbal, kalau yang non verbal seperti ini tadi ya, kalau dikasih objek atau mainan skor 5, mau memperhatikan, mau senyum 5. Kalau masih menangis, kalau interaksi pasien pemeriksaan kurang baik dan mengucapkan konsonan saat menangis 4. Kalau masih ada rintihan menangis 3, kalau gelisah 2, kalau tidak merespon 1. Untuk verbal sama seperti DCS. Untuk motorik, pasien dapat melaksanakan yang diperintahkan 6. Merangsangnya untuk yang rasanya di lokasi 5, menolak 4. Kedua tangan menggenggam di kedua tubuh 3. Secara lurus kaku di kedua sisi tubuh 2, atau tidak dapat bergerak 1. Nanti kita jumlah, terus kita laporkan, terus kita monitoring lagi untuk berikutnya. Jadi interval 6 jam atau 8 jam evaluasi lagi. Cuci tangan, dokumentasi. Untuk yang ini tadi yang PCS memang untuk prakteknya di rumah sakit ini jarang dilakukan, memang susah ya dilakukan ya. Jadi kita lihat perlu benar-benar perlu atau enggak. Kalau memang benar-benar perlu baru kita lakukan. Kalau misalkan dengan pemeriksaan lain kita bisa menegakkan diagnosis tanpa ini, berarti ini tidak perlu dilakukan. Ada yang ditanyakan sampai sini?
Terus dipisahkan dua negara. Dia tugas 3. Tapi kok sini ketemu orang? Ketemu sakit. Saya kasih paham. Persiapan itu sakit baru kedua. Jadi kamu belum berjalan? Enggak tahu. Enggak tahu orang. Tahu fotonya tapi enggak pernah kenal. Jadi kamu SIK SIK apa? Ya enggak usah jadi kognisi semua. Apa? Ya, kelihatan ya. Saya sebenarnya bilang jelek. Itu pasti jelek. Aku ketika kata itu saya enggak. Jadi bakal semester bukan enggak cuman ya bakal dibawa ke pembahasan harus gitu kan dibingungkan atau ada ditanyakan atau mau sharing silakan. Ya jadi dari Istanbul. Ini kan ini next day SD yang Istanbul kasih pindah tahun depan. Oh iya sih salah ini. Bateraiku habis. Loh, sas kenapa? Ada powerbank enggak? Powerbank. Ini bawa Powerbank enggak? Mau Type C ada enggak, Sal? Sudah jelas ya tentang kejam, tentang PJS. Kalau sudah jelas, kita akhiri kuliah hari ini. Yang ketiga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nes. Akan ditanyakan, ada yang kurang jelas, bisa